Part 15. Rahasia Alexa. Aku mencoba mendekati ruangan yang Alexa masuki dengan sangat hati-hati agar tidak dicurigai laki-laki yang menunggu di depan pintu. Akhirnya, aku berhasil melihat wanita itu dari jendela yang berada di samping kamar pasien tersebut, lalu mengintip mereka dari celah-celah. Di dalam ruangan, seseorang sedang duduk dengan tubuh yang kurus, dan dilihat dari penampilannya, dia laki-laki parubaya yang rambutnya sudah ditutupi uban. Dia tidak menghadap ke arahku, hingga tidak dapat melihat wajahnya. Lexa udah berhasil balas dendam, Pak. Sekarang dia pasti sudah merasa tersiksa dan menderita. Semoga Papa cepat sembuh ya. Kita kembali kumpul seperti dulu lagi. Lexa kangen menjalani hidup bersama Papa. Mama dan Riva juga pasti kangen Papa. Aku mendengar Alexa memanggil orang itu dengan sebutan Papa. Ternyata laki-laki parubaya tersebut ayahnya wanita yang telah merebut cinta suamiku. Balas dendam apa yang dia maksud? Siapa yang tersiksa dan menderita? Lexa udah berhasil menikah dengan Arif, laki-laki yang dulu Papa restui untuk menjadi suami Lexa. Tapi dulu kami tidak berjodoh karena ulah Lexa sendiri. Benar-benar membingungkan dengan apa yang diucapkan wanita itu. Apa sebenarnya rencana Alexa memasuk ke kehidupan rumah tangga Mas Arif? Sekarang Lexa bingung, Pak. Walaupun sudah menikah dengan Arif, tapi masih tetap berhubungan dengan ayah dari anak Lexa karena masih sangat mencintainya. Lexa sangat tahu kalau Papa tidak pernah merestui hubungan kami dari dulu. Tapi Lexa tidak bisa berbuat apa-apa. Walau bagaimanapun, Dani ayahnya Riva. Apa? Jadi ternyata apa yang aku pikirkan itu benar adanya. Riva bukan anak kandung Mas Arif. Kenapa Alexa harus mengatakan kebohongan kepada Mas Arif? Apa rencana wanita itu sebenarnya? Dia berniat balas dendam untuk tujuan apa? Papa jangan marah ya, karena tidak mengabulkan permintaan Papa untuk tidak berhubungan lagi dengan Dani. Dia sangat mencintai Lexa, Pak. Aku makin bingung dengan apa yang kusaksikan dan dengarkan hari ini. Sungguh, ini benar-benar di luar dugaan. Paling membuatku merasa aneh. Kenapa pria yang sedang menunggu di depan pintu ruangan tidak masuk dan bertemu dengan laki-laki parubaya tersebut? Apa mungkin ayah Alexa tidak menginginkan kehadirannya? Atau wanita itu sengaja memintanya menunggu untuk mengawasi keadaan? Sudahlah. Untuk apa aku menebak-nebak seperti ini? Paling penting sekarang, aku telah berhasil merekam pembicaraan ayah dan anak yang sedang berada dalam ruangan. Aku juga tidak lupa mengambil foto kedua orang tersebut. Hati ini merasakan kebahagiaan setelah mengetahui kebohongan yang Alexa ciptakan. Aku masih sangat ingat bagaimana dia merendahkanku karena tidak mampu memberikan keturunan untuk Mas Arif. Mundur aja lah kalau memang gak sanggup. Laki-laki mana yang akan tetap bertahan dengan istri sepertimu? Gak mampu memberikan anak untuk suami sendiri. Dia mengucapkan kalimat itu beberapa bulan yang lalu saat dirinya baru menikah dengan Mas Arif. Dia menghubungiku melalui telepon. Jaga mulutmu. Apa pantas seorang wanita berbicara seperti itu pada sesamanya? Ternyata Mas Arif bisa ya kenal dengan perempuan sepertimu. Kasihan. Aku tidak tinggal diam kala itu. Aku berusaha mengatakan apa yang kupikirkan. Udah punya kekurangan, tapi masih bisa sombong. Aku berusaha kuat mendengar tuduhannya. Apa yang harus aku sombongkan? Seperti tadi kamu bilang, bahwa aku tidak mampu memberikan keturunan untuk suamiku. Itu benar. Tapi aku tidak pernah menginginkan untuk mengalami hal seperti itu. Ini sudah menjadi jalan hidupku. Tapi aku jauh lebih bangga karena tidak memiliki anak dari hasil zina. Aku segera menutup telepon karena tidak ingin beradu mulut lagi dengan wanita itu. Ketika Alexa mengatakan kenyataan pahit tentang kekuranganku, hati ini sangat sakit. Aku menyampaikan hal tersebut kepada Mas Arif kala itu. Tetapi dia tidak percaya. Dia justru memberikan pembelaan terhadap wanita itu.
Aku nggak percaya kalau Alexa berkata seperti itu. Mungkin itu hanya alasan kamu karena tidak menyukai kehadirannya dalam rumah tangga kita. Aku hanya bisa terdiam kala itu saat Mas Arif tidak mempercayaiku. Lexa pulang dulu ya, Pak. Lamunanku buyar saat kembali mendengar suara Alexa. Aku segera meninggalkan tempat itu dengan hati-hati dan mempercepat langkah. Aku sangat bersyukur karena laki-laki yang menunggu di depan pintu ruangan ayah Alexa tidak menunjukkan batang hidungnya. Saat ini aku bersikap seperti seseorang yang harus menyelidiki sebuah kasus. Ternyata situasi seperti ini benar-benar sangat menegangkan. Ini merupakan pengalaman kedua harus mendengarkan pembicaraan orang lain secara sembunyi-sembunyi. Sekarang aku sudah berada dalam mobil, lalu segera meluncur meninggalkan rumah sakit. Aku berhenti di salah satu tempat bersantai dan lengkap dengan minuman di dalamnya. Tenggorokan terasa kering karena masih tidak percaya dengan apa yang kulakukan tadi. Aku memesan minuman yang mampu menyegarkan tenggorokan sambil memainkan ponsel yang ternyata banyak panggilan tidak terjawab dan pesan masuk. Sebelum mengikuti Alexa tadi, aku sengaja tidak mengaktifkan suara. Terlihat jelas hanya nama Chandra yang ada di layar. Panggilan tidak terjawab berjumlah puluhan. Begitu juga dengan pesan. Aku segera membuka pesan yang dikirimkan laki-laki itu. "Kamu udah sarapan? Kenapa kamu cuekin aku? Kenapa teleponku nggak diangkat?" Pesan juga hanya dibaca. Pesannya diikuti dengan emotikon sedih. "Aku berani menghubungi kamu karena sudah tahu tentang hubungan kamu dan suamimu. Apa kamu tidak merasakan hal yang sama denganku? Izinkan aku turut merasakan beban yang kamu tanggung saat ini. Jika kamu tidak ingin menganggapku lebih dari sekedar teman, tapi jadikan aku sebagai sahabat yang ingin membantu menghapus kesedihan yang kamu rasakan." Tanpa diminta, bening kristal dari mataku jatuh membasahi pipi saat membaca isi pesan Chandra. Ternyata dugaanku benar, kalau kakek dan nenek telah menceritakan semuanya kepada laki-laki tersebut. Aku merasa terharu. Seminggu telah berlalu. Akhirnya aku kembali ke rumah Mas Arif untuk memintanya segera menjatuhkan talak kepadaku. Dia terlihat santai mendengar permintaanku. Sungguh, ini tidak pernah kuharapkan sama sekali. Aku udah bilang, sampai kapanpun tidak akan pernah menjatuhkan talak padamu. Kamu akan tetap menjadi istriku. Dia meraih tanganku. Saat ini kami berada di ruang TV. "Lepasin, Mas." Aku menepiskan tangannya. "Kenapa kamu sangat berubah setelah tinggal di desa? Apa karena laki-laki itu? Kamu yang membuatku seperti ini. Mungkin kalau kamu tidak bersikap kasar padaku saat itu, kejadiannya akan lain. Bagaimana aku bisa terima kalau kamu berusaha menyinggung tentang anakku? Yakin itu anak kamu? Apa maksud kamu? Jelas tertulis di kertas tes DNA kalau dia darah dagingku." "Oh, gitu ya. Tapi aku nggak yakin." "Kenapa kamu berkata seperti itu? Atau kamu sengaja mengundang amarahku?" "Silahkan kalau kamu mau marah. Tunjukkan kembali kekasaranmu." "Sebenarnya kamu kenapa, sayang? Kenapa sekarang membenciku? Jangan panggil aku dengan sebutan itu. Rasanya sudah nggak pantas karena kamu sudah terlalu sering menyakitiku. Yang aku inginkan sekarang pisah denganmu. Aku suamimu dan tidak akan menceraikanmu. Untuk apa kamu mempertahankan pernikahan yang tidak sehat ini? Apa yang kamu harapkan dariku, Mas? Karena aku masih sangat mencintaimu. Jika memang cinta, kamu tidak akan mungkin berani menyakitiku. Sudah sangat sering kamu memberiku penderitaan, menjalin hubungan dengan mantan kekasih, hingga akhirnya menikahinya. Itu disebut apa, Mas? Tapi aku melakukan semua itu demi anak kami. Anak lagi yang kamu jadikan sebagai alasan. Aku bosan. Jika kamu tidak bersedia menjatuhkan talak padaku, aku akan menggugat cerai kamu. Tunggu aja surat dari pengadilan. Aku mohon, sayang, tolong pikirkan lagi sebelum bertindak. Aku tidak mau kehilanganmu.
Kamu wanita pertama yang telah membuat statusku menjadi seorang suami. Izinkan aku memperbaiki kesalahan yang sudah membuatmu sakit. Aku janji tidak akan mengulanginya lagi. Dia memelukku sangat erat. Lepasin, Mas. Aku berusaha melepaskan pelukannya. Aku gak akan lepasin sebelum kamu maafin aku. Apa yang kamu lakukan, sayang? Tiba-tiba terdengar suara yang tidak asing bagiku. Alexa berdiri di samping sofa tempat aku duduk bersama Mas Arif. Mas Arif langsung melepaskan pelukannya setelah mendengar suara wanita itu. Sayang, kamu di sini. Laki-laki itu menghampiri Alexa. Begitu berharganya dia untukmu. Alexa menaikkan suara. Tapi Alia juga istriku, sayang. Mas Arif meraih tangan wanita itu. Apa yang kamu harapkan dari dia? Alexa menunjuk ke arahku. Dia istriku dan aku mencintainya. Mas Arif juga menunjuk ke arahku. Istri yang tidak mampu memberikanmu keturunan. Hanya aku yang bisa melahirkan anakmu. Aku sangat kesal mendengar apa yang Alexa ucapkan. Aku pun berdiri lalu berkata, "Kamu yakin itu anak Mas Arif?" Setelah mengatakan apa yang membuat hati ini menjadi tenang, aku keluar dari rumah tersebut. Tidak tahu lagi apa yang mereka bicarakan. Langkah ini begitu ringan setelah berhasil mengucapkan apa yang pernah kudengar saat di rumah sakit. Hari ini aku benar-benar sangat puas karena telah berhasil mengatakan kalimat yang mungkin membuat Alexa terkejut. Dia tidak tahu kalau aku juga bisa lebih kuat dan berani karena telah mengetahui kebohongan yang dia ciptakan. Aku kembali mengemudikan kendaraan roda 4 milikku, meninggalkan rumah yang dulunya sebagai istana cinta untukku dan Mas Arif. Semua itu hanya akan menjadi kenangan, karena kenyataannya sekarang aku tidak tinggal lagi di tempat itu. Terdengar nada panggilan masuk dari ponsel yang telah aku masukkan ke dalam tas. Aku memarkirkan mobil di tepi jalan, lalu mengeluarkan benda tersebut. Ada nama Chandra di layar. Tidak bosan-bosannya laki-laki itu menghubungiku setiap hari. Aku merasa bersalah karena sudah 1 minggu tidak menerima panggilan darinya. Tanpa menunggu lama, akhirnya aku mengangkat telepon dari laki-laki yang selalu memberikan perhatian kepadaku akhir-akhir ini. Assalamualaikum, Ndra. Aku menyapanya. Waalaikumsalam. Alia, aku kangen. Akhirnya kamu menerima telepon dariku. Terdengar balasan dari laki-laki itu. Aku juga, Ndra. Aku benar-benar minta maaf karena telah memintamu untuk tidak menghubungiku. Aku tidak sanggup lagi menyembunyikan apa yang kurasakan terhadap laki-laki itu. Apa? Kamu juga merasakan hal yang sama denganku, Al? Aku terpaksa memilih diam karena masih berstatus sebagai istri laki-laki lain. Dia tidak bersedia menceraikanku. Apa tindakanmu selanjutnya? Papa memberikan saran agar aku mengajukan gugatan cerai. Terus terang, aku sangat bahagia. Penantianku selama ini hampir berakhir. Maksud kamu? Kutunggu jandamu, Alia. Wanita yang tidak mampu aku lepaskan dari hatiku. Apaan sih? Kamu bisa aja. Aku merasakan pipi ini memanas. Chandra selalu saja membuat hatiku bersemi seperti bunga yang sedang mekar. Dia tetap setia menjaga cintanya hanya untukku. Aku benar-benar terharu dan tersanjung setiap mendengar kalimat mesra dari laki-laki tersebut. Kapan Alia mengajukan gugatan cerai untuk Arif?